Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada moderator yang sudah menyampaikan mukadimah tadi, syukur kepada beliau yang juga telah mengimami kita muslimin untuk salat subuh berjamaah. Sementara kita juga imam yang hadir pada Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima salat subuh kita, kemudian menjaga salat-salat kita setelah selesai hari. Jadi yang saya muliakan, kita akan membahas sebuah fikih namun terkait dengan akidah Islamiyah yang telah menimpa sebagian dari saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, terdahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Perkara ini disebut dengan musibah. Musibah yang kita alami pada hari ini bertingkat-tingkat. Ada yang berbentuk air, ada yang berbentuk tanah longsor, ada yang berbentuk guncangan bumi, dan yang semisal dengan itu. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengembalikan perkara ini kepada Zat yang Maha Kuasa. Jadi setelah saudara-saudara kita melakukan penelitian secara ilmiah, itu di kelembagaan yang mengurusi masalah ini, wajib bagi kita sebagai muslim tidak hanya menyandarkan penelitian ilmiah, sebab yang terjadi justru bukan perkara tersebut. Yang terjadi dari zaman ke zaman, bergeraknya bumi, turunnya musibah bukan karena fenomena alam semata, akan tetapi mereka bergerak karena ada yang memerintahkannya. Mereka diam, juga ada yang memerintahkannya. Mereka mengalir, juga ada yang memerintahkannya. Bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sungai Nil mengering, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mendatangi sebagian masyarakat di tepi sungai Nil. Kebiasaan pada saat itu adalah mengorbankan seorang perawan, kemudian diberikan pakaian yang bagus, lalu dilemparkan ke sungai Nil. Kemudian sungai Nil mengalir. Ketika sahabat masuk ke dalam wilayah tersebut, Islam masuk ke dalam wilayah tersebut, maka Abdullah bin Amr mengatakan, ini tidak boleh, ini perbuatan menyekutukan Allah. Maka kemudian beliau mendatangi Umar bin Khattab selaku presiden, selaku Amirul Mukminin. Lalu Umar menulis sebuah kertas kecil, lemparkan ke sungai Nil. Maka ketika dilemparkan ke sungai Nil yang kering, mengalirlah sungai Nil. Lalu Abdullah bin Amr bin As ingin tahu apa tulisan nomor tersebut. Tulisannya adalah, dengan nama Allah dari Umar hamba Allah, jika engkau sungai Nil mengalir karena dirimu sendiri, silakan engkau berhenti. Namun jika engkau mengalir karena perintah Allah, mengalirlah. Maka mengalir sungai Nil. Jadi sungai isinya air, batu, dia makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Semua makhluk Allah yang besar-besar tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyusun kitab-kitab tentang musibah. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Ahkamul Quran, beliau mengatakan musibah adalah segala sesuatu yang mengganggu orang-orang yang beriman, berupa bencana diucapkan oleh seseorang ketika mengalami malapetaka, baik malapetaka itu ringan maupun berat, dan digunakan untuk kejadian-kejadian yang buruk yang tidak disukai oleh manusia beriman. Dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa musibah adalah sesuatu yang turunnya tidak disukai oleh hati. Dan kita pun merasakan demikian, Pak. Kalau Bapak jatuh, bentok, tergelincir, ya, yang hati tidak suka dengan itu namanya musibah.
Termasuk musibah adalah perasaan gundah gulana, galau. Ya, itu definisi sekarang, galau. Dalam bahasa Arab qoman atau qomin. Gundah gulana hati, ini musibah juga. Bahkan duri yang menusuk kaki kita juga adalah musibah. Apa bentuknya? Para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Bahwa bentuk-bentuk musibah itu ada angin batu, angin berputar kencang, isinya batu, suara keras, bernama itu Pak, ada petir sangat kencang, ya sampai sebagian orang hilang pendengarannya. Di daerah saya Cibubur dan Cilengsi itu ada sebagian yang bersorok karena suaranya mengangkat telinga. Kemudian tenggelamnya ke dalam bumi. Ya, tenggelam ke dalam bumi itu bumi pecah, lalu masuk orang ke dalamnya. Siapa orang yang ditenggelamkan oleh Allah bumi bersama hartanya? Korun. Nah, bumi terbelah, masuklah korun bersama harta. Namanya ditenggelamkan bumi. Atau ditenggelamkan oleh air. Siapa? Penguasa yang ditelan oleh air laut. Ya. Atau sambaran petir, atau hujan batu, gempa bumi dan banjir. Siapa kaum yang dihujani batu oleh Allah? Kaum Nabi Lut. Ya, gempa bumi di zaman Umar bin Khattab, di zaman Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ada semua. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhasna bi dzambi. Masing-masing dari mereka kata Allah kami azab karena dosanya. Ya, ayat ini sangat jelas bahwa azab turun ke dunia karena dosa. Ya. Allah mengatakan faminhum man arsalna alaihi hasiban. Sebagian dari mereka kami timpakan batu. Ya. Atau kami berikan mereka batu yang disertai dengan angin hasiban. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebagian lagi kami berikan kepada mereka suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian kami terbenamkan ke bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagian kami timbun dengan air laut. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan ucapan yang mulia. Wa ma kana Allahu liyuzlimahum. Sungguh Allah tidak pernah zalim. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Sungguh mereka lah yang berbuat dosa. Jadi tidak mungkin terjadi musibah kecuali ada dosa di sisi anak Adam. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-An'am ayat yang ke-65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakan Muhammad, jadi Allah mewahyukan ayat ini kepada siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh berkata ini, Pak. Huwal qadiru ala yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah yang maha kuasa yang mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu. Ya, ditafsirkan oleh para tafsir sambaran petir dan hujan batu. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu gempa bumi dan banjir. Ya, lihat nanti di tafsir Departemen Agama. Jadi di atas itu sambaran petir dan hujan batu. Dari bawah gempa bumi dan banjir. Ya. Au yalbisakum syia'an, atau Allah pecah belah kamu. Manusia jadi terpecah belah. Jadi kita suka berpecah belah, tapi tak boleh manusia berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, bergabunglah kalian semua pada satu tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya. Perbedaan itu didiskusikan. Ya, kita mesti ada di tali satu agama Allah, di akidah tauhid. Ada masalah fikih bisa kita bahas, nah ilmiah
Yang rajih kita ambil, yang tidak rajih kita telisik kembali. Begitu cara berpikir seorang hamba Allah yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kami pecah belahkan kalian, wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din, atau kami jadikan manusia ganas kepada manusia yang lain. Terjadi tidak zaman ini? Keganasan manusia kepada manusia yang lain. Jadi ambil harta dengan cara dipegang, dipakai, tahu apa. Yang tiba-tiba orang lagi dagang disuruh pindah, lain-lain semua terjadi masalah. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah, kata Allah, perhatikan ini. Bagaimana kami menjelaskan secara berulang-ulang agar manusia paham. Gempa bumi terjadi hari ini saja atau sebelumnya terjadi? Kalau saya kecil itu ada gempa bumi, Pak. Namanya Lini, Pak ya. Nah, dulu kita dikasihnya Lini. Tapi itu udah mulai kita mual gitu. Apalagi Lini yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jenis atau bentuk yang berikutnya, Pak, tentang musibah. Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dari surat Al-Baqarah ayat 155-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwanakum bisyai'in minal khauf." Kata Allah, sungguh Allah menggunakan lam. Wa lanab, ada kalimat lam di situ, Pak. Lam di situ pasti, sungguh. Pasti sungguh-sungguh kami uji kalian bisyai'in, dengan sedikit, baru sedikit. Bisyai'in minal khauf. Apa khauf? Rasa takut. Wal ju', sedikit kelaparan, dikit doang, Pak. Belum banyak ini. Allah uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, kematian, uang dicopet, uang hilang, gajian tertunda, jiwa melayang, wathamarat, panen buah-buahan gagal, petani cabai dan lain-lain gagal. Itu 14 abad yang silam Allah kabarkan itu. Lalu Allah berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar. Khairuddin sabar, Fadil sabar. Kalau sabar nggak masuk dalam ayat ini. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu. Siapa saja yang tertimpa musibah dia mengucapkan innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Namun kalimat ini diawali dengan kalimat qalu. Kalau di situ mereka berkata dengan hati dan badan mereka. Jadi nggak cukup dengan innalillahi wa inna, tapi hatinya nggak masuk dalam orang-orang yang sabar. Jadi ciri sifat sabar, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya betul, kami ini milik Allah, kami kembali kepada Allah. Musibah datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itu hatinya dan lisannya konsekuen. Baru disebut dengan sabar. Oleh karena itu, Pak, sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar surga tanpa batas. Kalau orang sabar juga ada batasnya, ya nggak sabar nanti. Sabar nggak boleh ada batasnya, Pak. Karena tempatnya tinggi, nggak ada batasannya. Ya. Kemudian itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga dari musibah adalah keletihan, penyakit, khawatir, sedih, gangguan di hati dan di badan. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma yusibul muslima min nasab." Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab. Apa itu nasab? Capek.
Pak, pilih Pak, hidup tenang di dunia, santai, istri sehat, tinggal di rumah aja Pak, betul tidak? Tapi ternyata kita punya istri, punya anak, wajib nafkahi mereka, capek Pak. Maka Nabi mengatakan, mayusibul muslima min nasab. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan karena menafkahi keluarga mereka, karena berusaha dengan tangan mereka, nggak minta-minta. Wala wasab, penyakit yang terus menerus. Nasab, wasab. Kalau nasab capek, wasab penyakitnya nggak hilang-hilang. Kita pernah mendengar ada orang penyakitnya nggak sembuh Pak, ya. Atau sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Namanya penyakit yang terus menerus, namanya wasab. Ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit yang terus menerus. Wala hammin, khawatir. Besok gimana ini? Khawatir. Ya. Wala husnin, sedih. Wala adzan, gangguan. Kadang dipukul, kepala kita dijawab, lain-lain. Wala ghammin, galau, gundah gulana, mikirin terus. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Illa kafarallahu bihi min khatayahu, melainkan Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Yang jadi bentuk musibah adalah angin batu, hujan batu, gempa bumi, banjir. Kemudian tadi apa? Kehilangan harta, jiwa, rasa takut, apalagi penyakit, capek, sedih, gangguan. Ada tidak semua dalam Islam? Nah, kemudian begini Pak, terkadang manusia tertimpa musibah, dia tahu penyebabnya. Ya dulu saya bersalah, makanya saya ditegur oleh atasan. Tahu dia salah. Tapi ada orang yang mengatakan demikian, apa salah saya? Saya tak punya apa-apa kesalahan, tapi tiba-tiba saya kena musibah. Entah apa saja musibahnya. Maka ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini Pak, nonsen, omong kosong, kita ini gak punya dosa. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 165, silakan nanti dicatat. Allah berfirman, awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Mengapa ketika kalian ditimpa kekalahan pada perang Uhud, padahal kalian sudah mengalahkan musuh-musuh kalian 2 kali pada perang Badar, kemudian kalian mengatakan, kenapa kami kalah dalam perang Uhud? Gitu kan? Padahal kami biasanya menang. Tapi kenapa kami kalah? Kenapa musibah kekalahan yang menimpa kami? Maka Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada pasukan perang Uhud, huwa min indi anfusikum, kesalahan itu ada pada diri kalian. Kalian tahu apa? Kenapa kita kalah dalam perang Uhud? Gak patuh kepada Nabi SAW. Pada perang Badar itu Pak, terkumpul 2 syarat kemenangan: ikhlas karena Allah, ittiba Rasul. Pada perang Uhud, ikhlas saja karena Allah Pak, tapi nggak ngikutin Rasul. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan tempat untuk para pemanah. Begitu Khalid bin Walid bubar pasukannya waktu belum Muslim, pasukan pemanah melihat harta ghanimah, tergiur mereka dengan harta, turunlah pasukan pemanah. Kembali lagi Khalid bin Walid menghukum kaum muslim. Kenapa? Mereka melakukan kesalahan, tidak mengikuti Nabi SAW. Jelas di sini. Jadi ternyata nggak ada orang yang saya salah apa ini. Pasti ada salahnya. Kalau Bapak bingung, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, dosa. Nabi mengatakan, la ta'kulu bishimar, karena syaitan ya'kulu bishimar. Jangan makan pakai tangan kiri, karena syaitan makan pakai tangan kiri. Kita malah nggak perintah Nabi SAW. Dosa apa yang saya lakukan? Itu dia. Masuk kamar mandi, kalau saya Allahumma ini Allah juga bercampur bismillah wa ba'is, aku berikan kepada Allah yang tinggal dengan perempuan. Dosa tidak? Dosa. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa makna beribadah? Mentaati Allah baik perintah maupun larangan. Masuk kamar mandi ada perintahnya, pakai kaki
kiri, baca doa, keluar dari kanan, baca doa, masuk masjid dan doanya tidak. Kita lupakan itu Pak, disebut oleh para ulama dosa kecil. Kalau nggak sengaja, dosa kecil lebih ringan, dosa besar. Tapi barang siapa yang meremehkan dosa kecil, maka dia pelaku dosa besar. Ini ringan, itu tak apa-apa begini Pak, dosa besar ini. Nah dari situ kita lihat, iya ya, saya suka berbuat ini. Bapak nggak senyum sama saudara bapak, baik kaum muslimin ya, atau istri bapak atau anak bapak, dosa. Karena Nabi yang menyuruh senyummu kepada saudaramu adalah bapak. Kalau nggak senyum nggak bersedekah berarti disuruh senyum kok kita nggak senyum. Oh tapi saya mau perawakan senyum ini serem, jangan diserem kan bisa tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak dikenal oleh orang Yahudi sebagai orang yang murah. Orang Yahudi mensifati beliau orang yang murah. Loh kita umatnya ini upaya yang kita ikutin siapa? Jadi terkadang musibah itu menimpa seseorang, dia nggak tahu apa penyebab saya. Pasti ada urusannya. Ya. Kemudian yang kedua, terkadang musibah menimpa orang-orang yang saleh. Jadi bapak saleh ya. Amin. Saleh itu apa sih Pak? Saleh itu bukan ustaz, bukan ulama, bukan habib, bukan kiai. Saleh itu kata para ulama memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba. Jadi namanya hablum minallah dan hablum minannas. Itu namanya saleh Pak. Jadi antum yang mengerjakan hak Allah, memberikan hak makhluk, namanya saleh. Walaupun namanya bukan soleh Pak, namanya Syafruddin, Safarudin, namanya Pak Ilham, kan nggak ada kalimat apa soleh nggak. Tapi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memberikan hak kepada makhluk, namanya soleh. Gampang kan dari orang soleh. Jadi siapa orang soleh Pak di masjid ini? Kita insya Allah. Ini nggak usah nyari jauh-jauh orang soleh. Pak Ilham soleh, Pak Adil soleh, Pak Dedi soleh, teman-teman yang mengerjakan perintah Allah kemudian memberikan hak makhluk namanya saleh. Terkadang musibah menimpa mereka. Terkadang menimpa orang-orang yang toleh. Yang toleh lawannya soleh Pak. Soleh lurus, toleh bengkok. Apa dalilnya Pak bahwa orang soleh terkena musibah juga? Sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang alim dalam qiraat Quran. Ya, jadi kalau para sahabat Pak belajar qiraah baca Quran ke Abdullah bin Mas'ud dan Salim. Ya, kedua sahabat Nabi yang alim dalam qiraat Quran. Nah, yang kita baca sehari sekarang ini Pak, ada riwayat qiraat sabah itu datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Abdullah bin Mas'ud pernah Pak sandalnya putus lagi berjalan. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang yang melihatnya mengatakan, kenapa kau mengucapkan yang demikian? Kata beliau, hadihi musibah, ini musibah. Ya. Ya. Abdullah bin Mubarak ketika sandalnya putus di hari Jumat, beliau berkata, tadi aku enggak ngasih salam kepada istriku. Orang soleh itu kalau mereka dalam musibah nggak nyalahin orang, ini gara-gara Pak Dedi, ini gara-gara Pak Khairul, nggak gitu Pak. Ya Allah, gerangan apa tuh saya nggak lakukan, maafkan aku. Karena memang demikian. Jadi hati kita tuh nggak hasad dengan orang lain, mikir-mikir apa ya saya begini, coba cari antum begitu, nggak bisa tidur jadi. Ya kan? Jika ini ada urusan. Lalu apa penyebab datangnya musibah? Yang pertama, Pak, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, dalam surat Hud ayat ke-44. Ini Pak, Bapak supaya paham juga bersama saya. Allah berfirman demikian, "Wa qila ya ar ibla'i ma'aki wa yas sama' aqli." Allah berfirman kepada siapa? Wakila ya bumi. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, ibla
air di atasmu. Wa yas-sama aqli'i, wahai langit berhenti dari menurunkan air hujan. Ini kisah tentang Nabi Nuh alaihi. Ketika Nabi Nuh sudah menyelamatkan orang-orang yang beriman dalam perahunya, Allah perintahkan kepada langit dan bumi, ya ardi balai ma'ak, wahai bumi telan airmu, ya sama aqli'i, berhenti dari hujan. Jadi mereka dua makhluk Allah yang besar ini mengeluarkan air karena perintah siapa? Allah yang perintah. Masa kita lagi percaya dengan sesuatu selain Al-Quran? Boleh saja kita mengatakan, oh ya karena ini begini-begini, oke. Tapi begini-begini itu nggak akan terjadi kalau Allah tidak perintahkan, Pak. Ya, kita kenal harta karun. Dari mana itu bumi bisa menelan manusia di atasnya? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, nanti di akhirat bumi berbicara. Kenapa bumi berbicara, Pak? Bi anna rabbaka Allah, karena Tuhannya menyuruh dia begitu berbicara. Idza zulzilatil ardu, apabila gunung digoncangkan dengan dahsyat. Apa itu namanya, Pak? Gempa bumi. Wa ardu afqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa namanya? Gempa bumi. Allah kabarkan itu. Ya. Kuasa Allah adalah menguasai langit dan bumi. Mari kita lihat lagi dalam surat Fussilat ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Tsumma istawa ila sama." Kemudian Allah setelah menciptakan bumi, Allah menuju kehendaknya menciptakan langit. Wa hiya dukhan, dan langit pada awal penciptaannya dalam bentuk asap. Pada hari ini Al-Quran dibuktikan secara ilmiah bahwa langit terbentuk dari asap. Nah, ini ayat. Pada sahabat yang silam, Al-Quran telah berbicara tentang itu. Nah, dunia ilmiah baru bisa membuktikannya akhir-akhir itu bahwa langit itu terbentuk dari kumpulan asap. Allah mengatakan, "Tsumma stawa ila sama wa hiya dukhan." Pada awal menciptakan langit, Allah menciptakan dalam bentuk asap. Alhamdulillah kita muslim punya Al-Quran. Kemudian Pak, kata Allah, faqala laha walil ard, lalu Allah berkata kepada langit, walil ard, dan kepada bumi, itiya tau'an au karhan, datang kamu berdua kepadaku, baik dengan rela maupun terpaksa. Apa kata keduanya? Qalata ataina ta'in. Keduanya berkata, kami datang kepadamu wahai Allah dengan rela. Jadi langit dan bumi itu berbicara kepada Allah. Kok bisa? Ya Allah yang menyuruh. Mereka makhluk bukan? Makhluk. Allah memberikan mereka. Buktinya nanti di akhirat, Pak Dedi, saya, Pak Herudin tidak bisa ngomong, Pak. Ketika ditimbang itu di padang mahsyar, al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami buka mulut-mulut mereka. Bukan dimana ini, dan kami bikin tangan-tangan yang berbicara. Maka syahadu arjuluhum, kami jadikan kaki-kaki sebagai saksi di makanan itu. Ya, jadi Allah mampu, Pak, menciptakan makhluk lalu makhluknya berbicara. Ada batu yang bisa lari, Pak, membawa baju di zaman Nabi Musa. Nabi Musa mandi untuk membuktikan bahwa beliau tidak buruk kepada Bani Israil. Bani Israil dari dulu suka gitu, Pak, suka jelek-jelekin para nabi. Iya. Nabi Musa dianggapnya buruk, maka Nabi Musa diperintah untuk mandi karena tidak pakai baju. Baju ini lihat seperti batunya larilah Nabi Musa kelihatan Bani Israil. Ternyata Nabi Musa jauh dari hanggaan. Batu lari, bisa tidak? Kenapa nggak bisa? Langit yang besar, bumi yang besar, batu itu bagian dari bumi, bukan payah. Iya, batu kecil, bumi besar begini. Batu bisa lari, bumi hanya bisa jalan. Bumi berotasi tidak, Pak Adek? Siapa yang nyuruh? Pak, Bapak ini. Allah yang nyuruh merotasi mereka.
matahari berrotasi, bintang-bintang menjaga langit dari pencurian berita oleh jin. Dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, dan keduanya patuh kepada Allah. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Amintum man fis sama ayyahsifa bikumul Allah fa idza hiya tamur." Ya, kata Allah, sudah amankah manusia dari zat yang ada di langit, yaitu yang mampu membenamkan bumi bersama makhluk yang ada di atasnya saat bumi berguncang. Terjadi tidak zaman ini? Dan itu sering terjadinya di malam hari. Gempa bumi dan bencana alam itu sering terjadinya di malam hari saat kita tidur. Waktu saya Cianjur juga itu, yang nol terjadinya itu bukan siang pak malam. Allah berkuat saya lagi gimana ini? Ya Allah, ya Allah, segala kekayaan itu goyang kencang sekali. Udah ada pesawat dari sini ke sini. Dan semoga Allah berikan kita kemampuan mendoakan. Ini mendoa. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilm." Tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti penyebabnya gempa bumi akan datang hari nanti. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu agama diangkat. Nanti hadis yang lain Pak, sampai ilmu selain ilmu agama ditutup. Ilmu agama tidak disukai. Waktu zaman saya kecil dulu banyak pesantren. Orang tua ayo pondok ini. Sekarang kurang. Mau jadi apa? Duit. Ya. Enggak apa-apa sih ya Pak ya. Yang penting kita jangan sampai semuanya itu. Jadi ahli mesin boleh, tapi bertauhid, jujur dalam insinyurnya, ya, jangan otak-atik alat buat ngancurin motor orangnya. Ya, diamalkan ilmu-ilmu dunia untuk Islam dan kaum muslimin. Begitu cara kita bermuamalah. Nabi mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu syariat diangkat. Wa taksuruz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Silam Pak Ilham 1400 tahun yang lalu Nabi sudah kabarkan banyak gempa bumi. Nah, wa yataqarabal zaman, waktu menjadi pendek, betul kan? Ini perasaan baru Sabtu kemarin saya di sini, baru ketemu lah. Pendek tidak itu? Ini baru dulu boleh azan, ini waktu pendek. Kemudian wa tazharul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Kaum muslimin banyak tak sekarang terfitnah. Yang haji dianggap bahaya. Nah, yang pakai aurat boleh. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu fitnah namanya. Fitnah itu ujian. Bukan itu memfitnah saya ya, bukan, namanya menuduh. Kalau fitnah itu ujian maksudnya, ujian bagi kaum muslim. Ya, kemudian wayak sural harju, paling banyak terjadinya al harju. Apa itu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malah harju. Apa itu harju? Al-qatlu, pembunuhan. Banyak tidak pembunuhan. Hampir setiap hari kita dengar Depok ada yang dibunuh. Ada Depok itu, yang saya suka baca untuk cari ibrah. Mana enggak cuma bacaan. Kamu ya baca, kalau baik beli. Itu banyak pembunuhan. Hatta yaksura fikum mal, juga banyak pertumpahan harta di kaum muslimin. Di akhir zaman Pak, kaum muslimin bukan miskin, tapi justru diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda beliau. Nanti kalian seperti orang-orang yang berkerumuni, banyak hartanya. Para sahabat Nabi, apakah zaman itu kami sedikit? Bahkan jumlah kalian banyak, tapi kalian terserang wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Wah, dunia itu cari,
Sampai-sampai di rumah kita Pak handphone 36 jam online, Quran tertutup 36 jam, tapi online handphone Pak bisa kita Pak. Bukan berarti saya sindir yang main handphone di sini enggak, tapi di rumah kita Pak, syaitan Pak udah gangguin kita agar kita tertimpa musibah. Dagang itu 36 jam bisa. Baca Quran selembar aja. Kemudian yang kedua, apa penyebab musibah? Allah menakut-nakuti kita sudah berbuat maksiat. Dalilnya surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak memberikan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Jadi gempa itu jangan begini Pak, di Depok ini mentang-mentang nggak digoyang kayak Cianjur, wah itu Cianjur alhamdulillah dan Bapak hati-hati itu. Ya, karena bumi punya siapa? Cianjur, geser dikit, Depok. Oh yang nyender jadi goyang. Ya, iya Pak, bumi punya Allah. Terserah Allah mau goncangkan di mana saja. Belum lama dari Cianjur kemana? Garut, turun Sukabumi, Jember. Apakah ini bukan tanda-tanda yang harus kita perhatikan? Dan kalau antum ke Cianjur Pak, itu sekarang orang nggak kembali lagi ke rumahnya Pak, karena ada gempa susulan, 60 kali gempa susulan, bahkan 90 kali. Para relawan menghitungnya lebih dari 90 kali. Dan itu nggak bisa kembali ke rumah. Kita bikin posko, tenda nggak bisa berdiri Pak, padahal aman. Kalau Allah berikan wahai tanah jangan kau terima tenda, gimana kita? Bikin aja pasang dari Allah. Jadi kami di sana hanya angkat tangan saja, minta maaf sama Allah. Bumi ini punya Allah gimana? Langit punya Allah gimana? Jadi Allah menakut-nakuti kita. Kata Qatadah seorang ahli tafsir, sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan tanda-tandanya agar manusia kembali kepada Allah, mengambil pelajaran, mengingat Allah. Ya, di zaman Abdullah bin Mas'ud kata beliau ada gempa terjadi. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian yasta'tibakum, sedang meminta kalian berhenti dari perbuatan maksiat. Fa'tibuhu, maka lakukan itu, berhenti dari maksiat." Oh, kami tidak berbuat maksiat. Mari kita lihat semua tempat yang diberikan oleh Allah Allah masukkan Pak ke dalam firman-Nya yang mulia. Ya, nanti silakan dibuka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan azab kecuali di situ ada kesyirikan. Surat Rum pasal 142. Catat. Allah mengatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Kemudian kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, qul siru fil ard. Kata Allah, Pak, coba kalian jalan-jalan di atas bumi. Fanzur, lihatlah kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Akan kalian dapati tempat-tempat yang dulu Allah hancurkan itu karena aktsaruhum musyrikin, karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Jadi maksiat terbesar apa? Syirik. Kedua bidah, yang ketiga maksiat. Nah, ketiga perkara ini Pak, itu senantiasa Nabi ajarkan kepada sahabat. Para sahabat tak berbuat syirik, tak berbuat bidah, tak berbuat maksiat. Itu sayangnya beliau.
Jadi kalau saya khutbah Jumat Pak, ada nomor saya Ustaz jangan kita. Saya nggak bid'ahin jamaah, saya ingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan para jamaahnya. Jangan berbuat maksiat, karena maksiat terbesar syirik. Bawahnya bid'ah, keduanya berbuat maksiat yang lain. Antum ya berbuat syirik kepada Allah di rumah, maka Allah akan berikan azab di rumah. Misalnya antum pasang jimat di rumah, maka yang datang bukan malaikat rahmat, yang datang siapa? Syaitan. Itu azabnya. Belum azab yang menimpa badan, itu baru azab yang menimpa hati. Apa azab yang menimpa hati dengan jimat? Manusia akan berdatang dengan tidak percaya lagi dengan Allah. Akhirnya Pak, nanti tumbal, keluarganya ditumbangkan demi menjaga keselamatan. Bukan kepada Allah lagi. Bagaimana kisah Sulaim? Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka dulu yang kami binasakan mereka itu karena berbuat syirik. Di antara perbuatan maksiat yang besar syirik. Kemudian Allah mengatakan juga bahwasanya penyebab musibah itu terjadi karena apa Pak? Ini Pak, Nabi bersabda ada 15 kesalahan manusia yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan nanti dicatat. Astagfirullah. Saya punya fotokopinya Pak. Untuk kajian nanti. Kenapa saya lupa? Betul. Untuk pada waktu di depannya. Kalau nggak cukup ya nggak cukup nanti. Kenapa saya lupa jadinya? Saking terpesonanya dengan pembahasan. Ya, lihat kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tukhidal fa'yu duwadan." Ya, jika harta rampasan perang diambil menjadi kas negara. Ya. Maksudnya apa Pak? Sebagian ahli hadis mengatakan jika penguasa mengambil hak rakyat. Ya, kata kenapa? Fa'i itu kalau kita perang, kemudian lawannya nggak melawan, musuh nggak melawan, maka harta rampasan perang namanya bukan gonima, namanya fa'i. Kalau gonima musuhnya melawan, nah maka sisa rampasan perang namanya gonima. Kalau fa'i yang dilawan nggak melawan, ya sudah kami taat. Nah itu hartanya dinamakan fa'i. Nah orang yang berhak mendapatkan fa'i dalam Islam yang berperang. Tapi kata Nabi, idza tukhidal fa'yu duwalan, kalau fa'i itu diambil buat kas negara, nggak dikasih kepada pasukan perang. Wa amanata maknaman, amanah jabatan diperebutkan. Terjadi. Wa zakatu maghraman, zakat itu dikurangi. Aduh, zakat saya 2,5% kali 1 miliar, gede juga ya. Gini aja, yang 200 juta saya geser dulu lah, belum jatuh di softnya, gitu katanya. Ya, dikurangi zakat mal. Wa tu'allima li ghairi din, ilmu selain ilmu agama dituntut. Wa ata'a rajulun ra'atah, laki-laki tunduk sama istrinya. Dengar itu Pak. Kata Nabi, ya, harta fa'i enggak diambil oleh pasukan, diambil negaranya. Jabatan diperebutkan, zakat dikurangi, ilmu syariat enggak dituntut. Laki-laki taat kepada istrinya, wa aqal ummah, dan durhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqahu, seorang laki-laki lebih dekat kepada temannya, wa aqsa abahu, dan menjauhi bapaknya. Jadi zaman sekarang Pak, kalau anak gajian itu anak muda gajian yang ditraktir siapanya? Temennya, bukan bapaknya. Iya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak kalau dapat gaji 13 yang ditraktir orang tua. Jangan karena kalau enggak masuk dalam di sini. Lalu kata Nabi SAW, wa dhaharatil aswati fil masajid, ini Pak. Dan banyak orang teriak-teriak di masjid. Sahabat yang silam, masjid dipakai buat tempat teriak-teriak. Makanya kalau masjid ini punya 2 mikrofon bagus, satu buat adzan, satu buat ta'lim. Ta'lim itu di masjid aja, karena ada yang sakit di luar.
saja Pak speaker itu ada. Bahkan Bilal, kenapa kita pakai speaker di atas Pak? Karena Bilal waktu ada naik ke masjid Nabawi saat masih didirikan. Beliau kata, naiklah ke atas masjid. Ketika iqamah beliau naik ke atas. Kenapa? Karena beliau lihat Nabi SAW masuk, maka beliau iqamah. Jadi ini sebuah syariat Islam yang agung yang dilupakan sebagai kaum muslimin. Dan ketika Nabi mengimami manusia, nggak ada tabligh, nggak ada Pak. Karena pasal itu masih kecil, masjidnya segini. Jadi Abu Bakar mulai tabligh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika zamannya sudah banyak kaum muslimin. Dan itu hanya di masjid saja. Jadi suaranya Pak Dedi, Pak Untu, Pak Suri, nggak perlu didengar orang. Tetangga nggak perlu Pak. Yang perlu dengar oleh mereka apa? Azan. Kata Nabi SAW, wa zaharatil aswati fil masjid. Banyak suara-suara teriak-teriak di masjid. Kemudian kata Nabi SAW, wasadal qabilata fasiqhum, yang memimpin sebuah kabilah orang yang fasik. Wa kana zaimul qaum ardalakum, yang memimpin masyarakat orang yang rendah agamanya. Terjadi tidak? Kemudian Nabi mengatakan wa aqrimur rajul makhafata syarrihi. Seseorang ditakuti Pak karena kejahatannya. Dimuliakan karena kejahatannya. Ya Pak, yang saya dulu karena dia galak. Itu dia masuk. Di bawah pemimpin. Saya dulu ada guru, kalau gurunya itu masuk, enggak pernah masuk, takut soalnya. Nah, itu namanya kata Nabi, seseorang dimuliakan makhafata syarrihi, karena kejahatan. Kemudian Pak, lanjut. Wa zaharatil qainatu wal ma'azib. Penyanyi-penyanyi wanita tampil dengan bermusik. Nah, ini organ tunggal. Gitu kan? Ada organnya, ada penyanyi. Bahkan di acara pembukaan tahfiz Quran pakai itu. Kan miris hati kita. Ya. Kita melihat perempuan gak jilbaban saja Pak, lewat masjid, perasaan kita gimana? Ini joget Pak di masjid. Dan Nabi kabarkan bapak sahabat yang siap. Kemudian wa syuribal khumur, minuman khamar legal. Tidak. Kemudian wala ana akhiru hadhil ummah awwalaha, umat-umat generasi terakhirnya mencela umat-umat sebelumnya. Banyak tak yang mencela para sahabat zaman ini? Nabi sebutkan itu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini Pak, akibat dari yang 15 tadi, fal yartaqibu inda dzalika rihan hamra. Maka akan datang kepada mereka saat terjadinya 15 itu angin yang berwarna merah. Angin panas maksudnya. Terjadi kan? Angin yang di Yaman itu Pak, belum lama ini. Di Qatar, di Bahrain, keluar angin warnanya merah, agak sedikit panas. Di Brazil, sedikit Palestina keluar angin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan Pak, wa zalzalatan, gempa bumi, wa khosfan, manusia ditenggelamkan ke bumi, wa maskhon, manusia diganti wajahnya. Dan dulu teman saya di Yaman itu Pak, ada seseorang syekh yang mengajarkan murid-muridnya, selama ngajarin syekhnya ditutup dengan sitar hijau sampai muridnya pengen lulus. Wahai selama kami belajar dengan kami tidak pernah melihat wajah. Baik, sudah saat dibuka wajahnya seperti keledai malam. Kamu berkata, ada apa manusia? Dulu aku suka mendahului imam. Terjadi loh. Jangan coba-coba imam sholat didahului gerakannya. Terjadi di Yaman. Sebagian kabilah-kabilah kepala-kepala mereka terdapat kepala keledai. Di sebagian tempat ada anak yang kepala tikus, badannya manusia. Ternyata demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah dirubah wa qatfan
lalu Allah berikan batu dari atas. Wa ayatin tatataba'u, lalu Allah terus berikan itu sebagai musibah. Kanizomin, seperti ikatan manik-manik. Tahu manik-manik? Tasbih. Kanizomin balin, yang beruntai. Qati'a, yang terputus. Silquhu fatataba'u, lalu satu putus yang lain. Ya, sudah tahu bahwasanya ternyata 14 abad yang silam Nabi sudah tahu. Sisanya nanti baca itu bulan depan ujian. Ya Pak. Ya, tanpa pada uji kita lupa. Saya kasih supaya nanti dibaca bulan depan kita ujian. Esai dan pilihan ganda. Betul Pak, jangan nggak hadir ya. Saya ingat semua di sini Pak. Jadi tanggung jawab juga dia sebagai saksi. Pokoknya ujian bulan depan insya Allah. Dan kebiasaan saya setiap berapa kali pertemuan ada ujian. Pilihan ganda dan esai. Ya, cukuplah setengah jam. Ya, baik, demikian itu yang disampaikan. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di halaman yang ke-5 ya. Ke-9. Di halaman ke-9, Ibunda Aisyah itu ditanya oleh Anas bin Malik, apa yang menjadikan gempa bumi? Beliau mengatakan jika mereka sudah membiarkan zina, meminum khamr, bermain musik, maka Allah yang ada di atas cemburu. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tazalzali bihim, guncanglah manusia di atas kamu. Kata siapa? Allah menyuruh bumi untuk berguncang. Fa in tabu wa nazau, kalau mereka berhenti dari maksiat tadi, berhentilah kamu berguncang. Wa illa, kalau tidak, ahdamaha alaihim, kalau enggak hancurkan mereka. Ini semua itu datang karena dosa bani Adam, dosa-dosa kita. Ya. Nah sekarang antum nanti baca di amalan saat musibah dan hikmah di balik musibah di rumah. Wah, ini sudah mepet dan kita ada waktu soal jawab kepada ini. Kalau vaksin, jadi kita ada soal jawab. Nah sisanya antum baca karena yang saya turunkan di kertas tersebut sudah saya saripatikan supaya mudah dipahami oleh kaum muslimin. Ya, namun sebelumnya Pak, saya ingatkan kepada kita semua bahwa musibah yang menimpa kita pada hari ini, yang lalu dan yang akan datang 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dalilnya pada halaman ke-16 Nabi bersabda, kata wallahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Buku bumi di Cianjur, Jember, dan seterusnya. Bahkan yang belum terjadi sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi, saya turunkan dari terakhir, Nabi bersabda, idza kasrat dzunubul abdi, apabila seseorang sudah banyak dosanya, walam yakul lahu ma yukaffiruha, dan dia enggak punya amal yang bisa mengukurkan dosa-dosanya. Ini hiburan buat kita. Ibtalahu Allah azza wa jalla bil husni, maka Allah akan berikan kepadanya kesedihan. Buat apa? Liyukaffiruha anhu, untuk menghapus dosa. Saya tidak masalah kita. Kalau kamu nggak punya dosa, Pak Edi, Pak Edi, nggak punya dosa, dan kita nggak dosa juga, maka Allah akan turunkan kepada kita kesedihan. Buat apa? Buat menghapuskan dosa. Bab menganggap diri dan berdosa. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal